Kita nggak peduli siapa yang salah, siapa juga yang punya salah dan gimana gitu loh. Yang Yo, what's up? Welcome back with me, AS20 Production. Yo, kali ini gue akan membahas Cinta Beda Agama part kedua. Check this out. Yo, pertama gue akan membahas di sini adalah cinta beda agama gitu loh. Gue sering banget kesel yang namanya cinta beda agama. Kenapa perbedaan selalu menjadi penghalang ketika dua insan untuk bertemu gitu loh. Ya namanya agama tuh keturunan gitu loh. Makanya gue agak kesel zaman sekarang kenapa agama jadi turunan. Kita harusnya bisa berpikir, kita bisa memilih sendiri cinta beda agama ini gitu loh. Ya, keresahan gue dari dulu selalu sama men. Ketika gue kenal sama cewek dan beda agama, ceweknya selalu aja menjuruskan hal-hal atau kata-kata yang menyuruh gue untuk memikirkan masa depan gitu. Gue juga nggak tahu masa depan gue gimana dan mereka juga nggak tahu masa depan mereka gimana. Tapi kenapa selalu nanti ke depannya gimana? Ya gue tahu semua hubungan itu pengennya serius dan gue juga sama pengennya serius. Tapi kenapa selalu agama yang dari awal dibahas gitu loh? Selalu, aduh, gue resah dan sangat bingung, parah. Nah, kedua dalam hubungan ini yang namanya hubungan kita harus sering mengalah men. Kita nggak peduli siapa yang salah, siapa juga yang punya salah dan gimana gitu loh. Yang penting tuh ya udah perbaiki hubungan lo ya sebisa mungkin gitu loh. Jangan karena lo yang salah terus yang satu lagi juga gengsi dan lo gengsi, itu yang bikin lo hancur men. Jadi ya demi kebaikan bersama lo ada harusnya berpikir jernih. Ya udah gitu loh. Gak usah mikir siapa yang salah karena siapa, karena ini, karena apa gitu loh. Ya udah fokus bagusin hubungan biar lebih baik lagi. Anggap suatu permasalahan itu sebagai suatu pembelajaran. Gue sih sering banget bilang, sebesar apapun masalah, jangan pernah mengakhiri hubungan. Tapi baru-baru ini gue melakukan kesalahan. Dan harusnya, gue dapat kesempatan kedua gitu loh. Gue pantas dan layak harusnya mendapatkan kesempatan kedua. Tapi karena satu dan lain hal, orang ini tidak memberikan gue kesempatan. So, gue harus kayak mana? Ya gue nggak lari dari masalah gue itu. Gue hadapin itu loh, apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Ya di sini gue berjuang gitu loh. Gue usaha, gue nggak cuma diem doang. Karena gue tahu gue salah, makanya gue usaha dan gue udah mencoba sebisa gue. Tapi orangnya tetap keras kepala. Jadi cara ngadapinnya adalah yaudah introspeksi diri dan berpikir aja. Kalau sama-sama keras, dua kepala ini nggak akan selesai namanya masalah. Buat lu siapapun dan dimanapun lu berada, ketika lu punya pasangan, mau cewek lu apa cowok lu, ketika ada masalah, coba deh banyakin komunikasi. Karena itu penting banget gitu loh. Masalah nggak akan selesai kalau nggak ada komunikasi. Jadi paling penting komunikasi gitu loh. Dan yang kedua, kita harus mikir dengan jernih. Kita nggak harus gitu permasalahin, kan lo yang salah, kan lo yang salah, kan kamu yang salah, kan kamu duluan yang salah, kan kak. Stop guys, please stop. Kalau lo mau hubungan lo baik-baik aja, lo perbaikin dengan cara berkomunikasi dan bertemu bila perlu ya kan. Karena berantem dari HP tuh nggak akan ada temunya guys, nggak ada titik terangnya, nggak ada. Kalau bisa lo jebret ketemu nih orang, udah lo omongin selesain gitu loh. Itu lebih baik. Dan gue udah melakukan kesalahan itu dan gue nggak dapat kesempatan. Gue merasa nggak terima. Tapi ya mau gimana lagi ya kan? Namanya juga dianya nggak mau. Apapun alasan dia, gue cuma berharap dia denger. Ya, gue tahu gue salah. Aku tahu aku salah. Di mana kesalahan aku pertanggungjawabkan omonganku. Tapi harusnya kamu ngasih kesempatan kedua buat aku untuk buktiin. Itu sih. Nomor 3 guys, poinnya di sini adalah soal dalam hubungannya adalah soal siapa yang diputusin dan mutusin gitu loh. Banyak banget loh cowok mau cewek, dia lebih bangga ketika dia mutusin. Itu gimana coba? Gua tuh sejujurnya first of all gue nggak pernah peduli siapa yang mutusin dan siapa yang diputusin. Ketika hubungan berakhir ya berakhir aja. Tapi ketika gue mutusin atau cewek itu mutusin, ya gue berusaha. Karena gue masih sayang, gue masih punya ada rasa, gue berusaha untuk memperbaikinya gitu loh. Ya namanya kan ketika putus nyambung tuh dalam hubungan wajar. Kecuali putus permanen. Lu putus hari ini dan 3 bulan lagi dia datang lagi, itu namanya salah. Dia minta balikan, dia salah. Tapi kalau baru putus anget-angetnya gitu loh, minimal baru sehari putus terus besok balikan, itu masih bisa diomongin gitu loh. Namanya emosi gitu loh. Luapan emosi tuh gak ada yang tahu men.
Namanya emosi, hilaf, gak bisa berpikir jernih, ngomong kasar tuh bisa bet pas lagi emosi dan susah banget dikontrol. Kalau emang kayak gitu bisa dikontrol dan bisa lu jaga emosi lu, gak akan ada tuh yang namanya pembunuhan, cerai, perselingkuhan, gak bakal ada. Ya makanya itu gue heran zaman sekarang kayak gitu sih. Dalam hubungan yang mutusin tuh berasa berkuasa, sementara yang diputusin berasa gak ada harga dirinya. Itu salah. Baik lagi, kalau emang sayang sih emang gak harus memutuskan. Tapi kalau emang sayang dan dia bilang putus dan juga ada kata-kata yang dia lagi emosi, gue harap sih lu orang mau cewek mau cowok maklumin gitu loh. Daripada lu hilang selamanya gitu loh, lu nyesel kehilangan pasangan lu gara-gara lu emosi. Itu yang gue rasain men. Gue emosi, gue hilaf, gue ngomong yang enggak sama pasangan gue dan akhirnya gue ditinggalkan. Walaupun gue tahu gue yang ngomong mengakhiri, tapi itu nggak dari hati gue. Gue hilaf, gue emosi, dan lu orang jangan kayak gitu sih. Gue nggak minta lu orang kayak gitu men. Oke, jadi poinnya adalah di sini. Kalau ada hubungan yang lagi berantem, ya udah kalau ada putus nyambung tuh wajar. Tapi nggak wajarnya adalah ketika lu 3 bulan atau sebulan ketika kalian putus dan mereka balikan lagi itu salah. Kayak gitu sih men. Nah di dalam hubungan tadi udah gue bilang kan sedikit nggak ya, ada yang namanya emosi, amarah, egois, keras kepala, dan juga tidak saling mengerti dan saling memahami. Ya kalau lu pakai itu sebagai dasar otak dan prinsip hati lu gak akan bisa nyelesain masalah men. Gue aja udah kapok gitu ya kan. Gue selalu tidak bisa menempatkan emosi gue atau ego gue pada tempatnya, sehingga gue emosi pada tidak tempatnya. Yang dimana harusnya itu tidak emosi, gue emosi. Yang harusnya gue emosi, gue tetap emosi. Emang kampret itu. Gue juga ngakuin gue kesalahan gue banyak men. Tapi gimana caranya dari kesalahan itu gue belajar gitu loh. Dan gue belajar. Yang paling penting ada poinnya sih komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi kita nggak bisa yang namanya memperbaiki sesuatu. Mau hubungan, mau karir, mau kehidupan, apapun itu men, kita harus butuh komunikasi gitu loh. Dan juga ada yang namanya gengsi. Zaman sekarang tuh gengsi penting banget sih buat anak-anak muda zaman sekarang pacarannya, hubungannya gitu loh. Gengsi nggak akan bisa buat bikin diri lu maju men. Gengsi bakal bikin diri lo hancur. Iya. Ketika lo sayang sama orang dan lo sangat gengsi nomor 1, yang aturan lo bisa balik lagi atau mau lagi sama itu orang, tapi karena gengsi lo yang tinggi, orang itu pergi. Padahal orang itu tetap nungguin lo. Orang itu tetap ada di situ. Tapi karena lo gengsi nggak mau memulai duluan, walaupun dia yang salah, dia udah minta maaf lo. Ketika orang itu minta maaf menyelesaikan masalah, terus lo nya tetap gengsi, lo bakal nyesel sendiri men. Percaya sama gue, lo bakal nyesel sendiri. Karena gengsi gak akan bikin lo maju. Gak bakal bikin lo maju men. Jadi saran gue buat lo orang yang nonton ini ataupun siapapun di luar sana, jangan gengsi ketika lo menjalin hubungan. Bukan hanya hubungan, kehidupan, karir, semuanya. Ketika lo gengsi, ya udah, lo bakal hancur men. Gak bakal bisa kemana-mana. Tapi ketika lo gak gengsi, walaupun siapapun yang salah ya, terlepas dari siapapun yang salah, siapa yang mulai duluan, ketika lo gak gengsi, hidup lu dijamin akan lebih warna dan lebih indah. Itu sih men. Jadi solusi atau kesimpulan dari video ini guys, yang pertama soal agama. Please jangan nilai orang dari agamanya. Semua agama mengajarkan hal baik. Mau dia orang apa, lo harusnya mandang dia sebagai individu ataupun sebagai orang. Jadi ketika ada apa-apa atau kalian menjalin hubungan dengan yang beda agama, please jangan bawa agama di dalamnya. Meskipun gue tahu itu artinya bakal kedepannya bakal serius hubungan atau enggak. Pertama tapi itu tadi, jalanin aja dulu, just do it man, just do it. Kita nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Dari dulu gue selalu bilang kita nggak tahu kedepannya gimana, nantinya kayak gimana. Jangan kan sekarang 2 menit ke depan atau 1 menit ke depan atau 5 detik ke depan, gue nggak tahu gue akan kedepannya gimana. Makanya ketika lu jalan hubungan yang beda agama, jangan takut, serius, jangan takut. Perbedaan itu indah men. Perbedaan bukan penghalang, tapi jadi pemersatu. Lu tahu slogan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Itu yang gue tekankan sini men. Jadi jangan takut, serius. Poin kedua adalah ketika berhubungan atau menjalankan hubungan pacaran, please kita harus sama-sama menurunkan ego, keras kepala. Karena hubungan yang baik adalah hubungan sehat, adalah hubungan yang didasari dengan komunikasi, saling pengertian dan juga saling percaya. Jadi ketika pacar lu nggak percaya atau pasangan lu nggak percaya,
Lu harus buat dia percaya men, dengan cara lu, dengan usaha lu, dengan apapun itu yang lu akan lakukan sama dia. Bikin pasangan lu percaya dan tidak curiga, dan terjalinlah komunikasi yang baik. Dan disitulah arti yang namanya hubungan yang sehat dan juga pacaran yang indah gitu loh. Karena hubungan yang baik saling melengkapi, sering ketemu ataupun berbagi cerita, sering ngobrol, dan sering berbagi tempat sebagai rumah gitu loh. Dan yang keempat adalah, ataupun yang terakhir, atau gua nggak tahu sih yang keberapanya ya. Ya intinya di sini adalah belajarlah dari kesalahan. Karena setiap orang nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Jadi introspeksi diri. Ya pesan gue terakhir adalah di video ini atau konten kali ini adalah, kalau lu sayang sama orang, lu perjuangin tuh orang sampai lu lelah. Ingat, sampai lu lelah. Lu coba gimana pun caranya, mau gimana, yang penting lu usaha dulu men, lu perjuangin dulu. Ketika hasilnya gagal, itu lu gak bakal nyesel. Karena lu gagal bukan karena lu gak usaha, bukan lu gak mencoba. Lu udah usaha, lu udah mencoba. Tapi ketika tetap gagal, lu akan rasain hal yang lega dan beda dibanding lu cuma diem diri. Jadi pesan gue, kalau lu sayang sama orang, perjuangin dia. Walaupun dia gak mau, walaupun dia gimana, tetap perjuangin dia men. Jangan berhenti untuk ngejar cinta lo sejati lo. Ingat kata-kata gue dan camkan kata-kata gue. Oke, gue Aryan Sata undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.